Ya ini RE close ya, ini posisi RE close. Apakah drone-nya akan jatuh? Ya, dia akan mencoba mendarat. Halo guys, kembali lagi dengan saya Hadi Karisma di channel Samur Badi. Pada video kali ini saya akan melakukan skenario RTH dan kemudian dilanjutkan dengan kondisi RE close sehingga menuju ke failsafe stage 1 dan stage 2. Di sini saya menggunakan Pavo 20 Pro analog saya yang Mark III. Pada video perakitan sebelumnya itu adalah Mark 1 ya, dan kemudian lanjut dengan Mark 2, kemudian gagal, dan sekarang ini Mark 3. Mark 1 seperti ini, jadi di situ ada kamera FPV dengan menggendong Hawkeye thumb. Kemudian Mark 2 sudah ada GPS, tapi ini gagal karena GPS-nya ada di bawah kamera, sehingga sinyal satelitnya terkena intervensi dari kamera seperti itu. Dan kemudian ini adalah model terakhir saya, insya Allah yang terakhir, ini sudah stabil. Ini adalah Mark 3. Mark 3 ini sudah menggunakan GPS yang posisinya sudah disempurnakan, yaitu di sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena ini kondisinya posisi dekat dengan R1 dan T1 ya, di FC-nya Pavo 20 Pro. Kemudian antena receiver-nya sudah saya upgrade menjadi seperti ini, antena T seperti ini, tidak tahu namanya, dengan merek Happy Model. Dan sama dengan yang Mark 2, di sini selain ada GPS juga ada buzzer di sebelah sini, dan tanpa menggunakan kamera FPV, jadi langsung FPV-nya menggunakan Hawkeye thumb seperti ini, Hawkeye thumb 4K ya ini ya. Jadi kenapa seperti ini? Supaya lebih ringan. Saat ini Mark 3 ini GPS locknya cukup cepat ya, bahkan beberapa menit saja, mungkin 1-2 menit sudah dapat 6, kemudian ditunggu lagi langsung bisa dapat 11 atau 8 tergantung kondisi lokasi. Kemudian satu lagi upgrade dari Mark 3 ini, elko saya taruh di luar supaya mengurangi interferensi sinyal dari dalam, dan juga meningkatkan akurasi dari barometer, karena di Pavo ini barometernya tepat di bawah elko ini kalau versi aslinya seperti itu guys. Dan ini juga di bawah sini ada USB ini saya gunakan untuk mancing satelit GPS. Jadi ini saya konekkan dengan power bank sehingga GPS-nya aktif tanpa mengaktifkan kamera dan VTX dan ESC-nya, sehingga bisa memberikan waktu untuk mencari satelit seperti itu guys. Oke, langsung saja kita melihat untuk skenario RTH-nya ya. Jadi pertama saya melakukan RTH dulu 2 kali, dan saya lanjutkan dengan RE close dengan mematikan transmitter saya, yaitu Radio Master Zorro. Oke, langsung take off. Jadi ini saya putar-putar dulu ya, mau mengkalibrasi GPS, mau mengetes apakah home point-nya sudah tepat atau belum. Jaraknya sudah 50 meter dari home point. Kemudian saya coba mengitari home point yang pertama kali saya arming tadi. Oke, arahnya sepertinya sudah sesuai. Jadi untuk home point-nya tepat di depan saya ya. Di video ini depan saya itu home point. Oke, sekiranya sudah tepat home point-nya, langsung saja kita menjauh dari home point seperti ini. Mungkin kita cari jarak 50 meter lebih ya. Oke, di sebelah sini. Nah, langsung dia naik ketinggiannya, altitude-nya sampai dengan 30 meter. Jadi ketika kita aktifkan RTH, dia akan naik dulu. Ini saya setting dengan ketinggian maksimal. Jadi 30 meter. Oke, setelah dekat langsung saya ambil alih lagi ya, karena kalau nggak diambil alih dia akan langsung landing, dan saya belum percaya ini apakah bisa landing beneran atau tidak. Dan ini untuk percobaan kedua saya coba menjauh lagi, tadi naiknya di altitude 30 ya. Sekarang kita coba di sini, kita klik RTH seperti ini, langsung naik ke altitude sampai dengan 38 guys, 38. Jadi ini padahal settingan saya itu altitude-nya adalah maksimal ketika saya terbang, tapi entah kenapa kok sampai dengan 30 bahkan 38. Mungkin ada titik amannya untuk menambah altitude ya, seperti itu. Dan ini sudah saya ambil alih lagi supaya tidak landing, karena saya belum percaya dengan mekanisme landingnya seperti itu. Oke, ini adalah skenario dari RTH, cukup sukses ya. Selanjutnya mari kita coba untuk failsafe dengan mematikan transmitter Radio Master Zorro LRS ini. Oke, ini sudah arming, persiapan untuk take off skenario kedua, yaitu failsafe dengan mematikan transmitter Radio Link Zorro atau remote-nya. Oke, sudah take off. Seperti biasa,
kita putar-putar dulu di sekitar home point untuk memastikan arah panah sudah sesuai ya, supaya nanti pulangnya tuh tepat atau mendekati ke titik home point seperti itu guys. Kita putar-putar dulu dengan jarak maksimal 10 meter saja. Kalau sekiranya sudah tepat, langsung saja menjauh seperti ini. Oke, menjauh tidak terlalu tinggi, hanya dengan sampai 30 meter saja. Dan ini saya berusaha untuk mematikan remote saya, mematikan transmitter. Dan saya kesulitan karena mata saya tertutup dengan goggles, sehingga dibantu istri saya untuk mematikan remote-nya seperti ini. Nah, di titik ini belum ya, ini naik. Ini saya kontrol sendiri. Nah, di sekitar sini mungkin sudah mati, masuk ke failsafe stage 1 ini selama 1,5 detik, kemudian masuk failsafe stage 2 yaitu GPS rescue seperti ini, langsung naik ke altitude 22. Ini sayangnya USD saya tidak menampilkan status ya, tidak menampilkan status apakah ini failsafe atau RE close karena saya menggunakan minim OSD ya ini. Dan saya belum beli konfigurator versi fullnya karena susah banget belinya dipakai PayPal. Oke, sampai dengan jarak 10 meter, 8 meter langsung turun descending altitude, pelan-pelan saya atur. Ini speednya di 1,2 meter per detik ya turunnya. Oke, nice landing, sukses untuk skenario failsafe GPS rescue nya ya. Ini RE close ya, ini posisi RE close. Apakah drone-nya akan jatuh? Ya, dia akan mencoba mendarat. Drone-nya mendarat. Oke, sukses. Drone-nya mendarat. Bom-bomnya di sini. Dan selisih sekitar 3 meter, oke. Yang rekamannya. Ini aku stop dulu. Oke, sukses. RE close. Return to home, failsafe, aman. Sip. Oke, sebelum mengakhiri video ini, mari kita intip untuk settingan saya untuk GPS rescue atau return to home. Di sini kita lihat untuk di tab failsafe-nya ya, di tab failsafe-nya seperti ini. Kita lihat di stage 1 dulu. Di stage 1 ini saya setting untuk throttle-nya di hover ya. Jadi ini angka ini adalah menunjukkan angka dari receiver. Nah, receiver ini throttle-nya berapa? Nanti bisa diatur sesuai dengan watt kalian masing-masing seperti itu. Kemudian di aux 2 ini adalah aux untuk mengatur mode ya. Di sini ada mode angle, horizon, dan air mode seperti kita lihat di mode seperti ini. Nah, di horizon ini adalah di rank dari 900 sampai dengan 1300-an atau sekian. Ini saya setting di 1100 ya tadi. Jadi tentunya masuknya ke mode horizon. Kalau di angle di rank ini, dan selanjutnya ini adalah di air mode. Jadi saya setting di 1000 sekian tadi ya. Di 1100. Jadi ketika stage 1 dia akan hover, di throttle 1375 dan aux 2 di 1100 untuk mode horizon seperti itu. Jadi ini harus disetting manual ya, jangan default, jangan auto nanti bahaya nanti. Oke, langsung masuk ke stage 2. Jadi setelah 1,5 detik masuk ke stage 2. Stage 2 ini adalah saya pilih GPS rescue dengan skenario return to home seperti itu. Inisial climb-nya 10 meter. Nah, ini kenapa kok tadi saya bingung ya, kok naik menjadi 10 meter. Kenapa kok naik tidak sesuai dengan maksimum altitude yang saya gunakan? Karena ada initial climb-nya. Jadi mungkin kalau teman-teman maksimal altitude-nya adalah 30 meter, dia akan naik ke 40 meter ketika masuk ke stage 2 atau masuk ke GPS rescue return to home. Itu return altitude meter only applies fix. Ini nggak dipakai karena saya nggak pakai fix, karena saya menggunakan maksimum altitude. Kemudian ascent rate-nya ini adalah kecepatan untuk naik altitude, dan return ground speed-nya adalah kecepatan kembali ke home point, dihitung dari kecepatan di daratan. Kemudian maksimum pitch angle ini adalah derajat kemiringan dari drone-nya. Descent distance-nya ini adalah
jarak mendaratnya. Mungkin ya, saya kurang begitu yakin kalau ini. Kemudian distance, nah ini penting sekali. Ini saya set di 1,2 supaya mendaratnya lebih lembut. Kalau defaultnya mungkin 1,5 ya. Ini adalah kecepatan ketika menurunkan altitude. Total minimum maksimum saya set di default sesuai dengan drone kalian. Kemudian total hover ini saya sesuaikan dengan hovernya ini di stage 1 saya set hover 1375, ini saya set 1375. Minimum distance home to home karena ini adalah jarak minimal kita bisa menggunakan GPS rescue atau RTH. Kemudian minimal satelit defaultnya di 8, tapi ini saya set 6 ya, supaya nanti kalau saya di tempat yang sulit mendapatkan satelit ya seadanya aja lah 6. Jadi ketika dapat 6 satelit bisa diperbolehkan untuk menggunakan return to home. Dan yang ini auto arming saya on kan, jadi kalau tidak fix GPS-nya satelitnya di 6, saya tetap bisa arming seperti itu, tapi ini bahaya ya. Dan ini tidak perlu saya jelaskan, ini default saja, jangan dirubah-rubah seperti itu. Jadi seperti ini guys untuk settingan saya dengan hasil percobaan skenario RTH seperti tadi. Saya kira cukup memuaskan ya, mungkin sedikit di otak-atik seperti itu, dan bisa diatur sesuai dengan drone kalian masing-masing menggunakan mencontoh dari settingan saya ini. Oke, sekian video untuk hari ini. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik like dan jangan lupa subscribe, dan setelah ini akan ada video menarik berikutnya. Oh iya, dan saya ini kan menjual dari desain saya ini, kebetulan ada satu pembeli, nanti akan saya dokumentasi seperti itu guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.